Perkenalkan, nama saya Egy Sudira dari Program Studi Pendidikan Biologi A 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Adapun pokok bahasannya ada 5. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Yang kedua, integrasi nasional menurut para ahli. Yang ketiga, jenis integrasi nasional. Yang keempat, pentingnya integrasi nasional. Dan yang terakhir, kasus mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa-bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Integrasi nasional menurut para ahli. Menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Adapun menurut Riza Nur Afrani, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Menurut Julianti Suroyo, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Adapun yang terakhir menurut Ramlan Surbakti, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Jenis integrasi nasional. Menurut Miron Weiner dalam Ramalan Surbakti 2010, integrasi dibagi dalam 5 jenis, yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah merujuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Nah, yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, ada integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Nah, dan yang terakhir adalah integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting untuk dibangun dan diwujudkan oleh suatu negara, terutama negara yang memiliki keragaman luar biasa seperti Indonesia. Karena dengan adanya integrasi nasional akan membuat seluruh masyarakat menyatu dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam rangka untuk memajukan bangsa. Masyarakat Indonesia sangatlah majemuk, karena terdiri dari berbagai kelompok budaya, agama, ras, dan suku yang berbeda. Namun berbagai perbedaan itu diintegrasikan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional juga diperlukan agar Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oke, yang terakhir kasus mengenai integrasi nasional. Adapun yang akan saya bahas mengenai kerusuhan 1998. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei sampai dengan 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto, serta pelantikan Presiden B.J. Habibie. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa.
konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Amuk masa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi. Karena penyerang hanya fokus ke orang-orang Tionghoa. Sampai bertahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun, umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia. Sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian terhadap orang Tionghoa. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari tragedi 1998. Dengan adanya kasus kerusuhan 1998 yang disebutkan menunjukkan bahwa pentingnya integrasi nasional dalam menghadapi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM di Indonesia merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan integrasi nasional dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Cara-cara yang dilakukan pemerintah antara lain dengan mengembalikan hak-hak para korban HAM, serta berusaha mentransformasi dan membenahi sistem perlindungan dan penjaminan HAM sehingga dapat mewujudkan integrasi nasional. Dan sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.